Hai guys, di video kali ini kami akan mengajak kalian menjelajah salah satu surga tersembunyi di Indonesia, yaitu Karimun Jawa. Sebuah kepulauan kecil dengan laut yang jernih, pasir putih bersih, kekayaan bawah laut, serta suasana tenang dan keramahan penduduk lokal menjadikannya surga ekowisata, snorkeling, diving, dan relaksasi. Perjalanan menuju ke pulau ini memang tidak singkat, tapi percayalah, setelah menginjakkan kaki ke pulau ini, maka perjalanan tersebut terbayar lunas oleh keindahan yang akan kalian lihat. Kami akan berbagi cerita perjalanan selama 3 hari 2 malam menikmati Karimun Jawa. Mulai dari perjalanan menyeberang laut, menikmati pantai-pantai eksotis, hingga momen sederhana yang justru terasa paling berharga. Jadi pastikan kalian menonton sampai akhir dan biarkan Karimun Jawa menunjukkan alasannya mengapa banyak orang selalu ingin kembali ke tempat ini. Happy watching! Welcome to my channel. Kami berangkat dari Jawa Timur menggunakan mobil dan langsung menuju hotel yang telah dipesan sebelumnya melalui Traveloka. Morning guys, ini sudah pagi dan kita mau bersiap-siap check out terus menuju ke Pelabuhan Jepara. Semalam aku nginap di Rendors Syariah near Kota Jepara. Untuk reviewnya nanti di next video ya. Pukul 8 kami berangkat dari hotel karena kapal feri Bahari Express berangkat pukul 9 dari Pelabuhan Penyeberangan Jepara menuju Karimun Jawa. Perjalanan ini sebenarnya dimulai dengan satu kesalahan kecil. Kami salah arah menuju pelabuhan. Alih-alih langsung menuju Pelabuhan Penyeberangan Jepara, kami justru mengikuti map tanpa curiga sampai di Pelabuhan Jepara. Ternyata keduanya beda tempat. Bapak mau nanya, kalau mau ke Pelabuhan Jepara yang kapal feri ke Karimun Jawa lewatnya mana? Yang ini sebenarnya nanti balik ke perempatan itu dengan nganan aja nanti. Oh, betul. Nganannya jauh nggak? Ya, dekat paling 5 menitan Pak dari sini. Oh iya. Perempatan nganan ya? Iya. Oh, Wah, salah. enggak. Makasih, Pak. Setelah bertanya, baru kami menemukan arah menuju Pelabuhan Penyeberangan Jepara yang sebenarnya. Kesalahan kecil itu justru jadi cerita pembuka yang tak terlupakan. Karena kadang, perjalanan paling berkesan memang dimulai dari arah yang salah dan berakhir di tempat yang sangat tepat. Dua, Pak. Dua. Parkirnya pun Pak? Inap mas. Parkirnya temu di? Oke. Nggih. Depan sana. Depan ya? Inap atau gimana? Kalau inap. Oh. Inap. Inap. Nanti pojok kanan. Pojok kanan. Iya. Nanti ada registrasi di sana. Ya. Nanti mohon semua barang-barang yang berangkat dibawa aja. Siap. Iya. Siap. Guys, aku kasih tips ya sebelum ke Karimun Jawa. Pertama, siapkan uang tunai karena di sana ATM terbatas. Kedua, pesan tiket kapal feri jauh-jauh hari. Ketiga, perjalanan laut bisa membuat mual, jadi siapkan obat jika perlu. Guys, kita sudah sampai di Pelabuhan Penyeberangan Jepara. Sekarang kita mau registrasi parkir inap mobil di sana. Kami menitipkan mobil di Pelabuhan Penyeberangan Jepara dengan biaya Rp50.000 per hari. Aman, praktis, dan jadi solusi paling nyaman buat yang datang dari luar kota. Kita udah parkir, udah registrasi parkir inap mobil, terus kita mau tukar tiket, mau check in.
Saat check-in tiket, ada satu momen yang sama sekali tidak terduga. Kami bertemu langsung dengan Wakil Bupati Jepara, yaitu Bapak Muhammad Ibnu Hajar. Kita udah check-in, sekarang kita menuju kapal feri yuk. Jam 9 kita berangkat. Waktu keberangkatan semakin dekat. Satu persatu cerita kecil mulai terkumpul, menandai bahwa perjalanan ini bukan sekedar liburan, tapi juga tentang pertemuan-pertemuan tak terduga yang membuat perjalanan terasa lebih bermakna. Kami bersiap menyeberang menggunakan kapal Feri Bahari Express. Untuk berangkatnya, kami memilih kursi kelas eksekutif dengan harga tiket Rp200.000 per orang. Akhirnya kita naik ke feri juga. Tiket bisa kalian beli di aplikasi ini ya. Kursi kelas eksekutif bedanya dengan kursi kelas VIP adalah tidak ada sandaran kaki. Nanti kalian bisa membedakan karena saat pulang kami memilih kursi kelas VIP. Kapal feri mulai bergerak meninggalkan pelabuhan penyeberangan Jepara. Perjalanan ini memakan waktu kurang lebih 2,5 jam. Tentu saja perasaan tidak sabar menunggu pulau tujuan terlihat. Sudah sampai di pelabuhan Karimun Jawa, terus kita mau ambil motor yang kita sewa hari ini. Karimun Jawa yuk. Karimun Jawa, tapi tertutup sama pohon yang Begitu tiba di pelabuhan Karimun Jawa, pengalaman pertama yang dirasakan adalah sambutan angin laut sejuk, pemandangan laut biru jernih dengan perahu-perahu kecil tentunya, serta suasana yang langsung terasa santai dan menyenangkan. Pastikan membawa topi dan kacamata hitam ya, karena panas banget di sini. Sebelum masuk kawasan Karimun Jawa, kami membeli tiket pengunjung di loket. Tiket masuk pengunjung 20.000 satu orang, jadi kita 2 orang kan habisnya 40.000. Udah. Monggo. Yang diem dulu di sini, aku mau video yang apa dasar. Untuk transportasi selama di Karimun Jawa, kami menyewa motor dengan harga Rp75.000 per hari. Tak lupa kami mampir lebih dulu membeli bahan bakar, bekal penting sebelum berkeliling pulang. Aku tadi izin ke toilet SPBU sini karena ada insiden.
Makasih Mas. Perjalanan pun berlanjut menyusuri area kota Karimun Jawa. Jalanan yang tidak ramai, deretan rumah warga, dan laut yang sesekali terlihat di sela-sela bangunan membuat perjalanan terasa menyenangkan. Namun, sisa mabuk laut masih terasa. Perut mulai terasa tidak nyaman. Dan yang kami butuhkan saat ini adalah makanan hangat. Akhirnya kami memutuskan berhenti di sebuah warung bakso. Kita pengen makan bakso kan, jadi kita makan bakso di sini. Halo Kak, ini nama baksonya apa Kak? Ibu Nining. Oke Kak. Pengen makan ya. Enak banget. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Endul banget. Makan perdana di Pulau Karimun Jawa. Nah, mie kayak gini yang aku suka. Total yang harus kami bayar untuk makan adalah Rp50.000. Terdiri dari harga bakso per porsi Rp20.000, es teh Rp5.000, dan es jeruk Rp5.000. Menurutku baksonya enak dan bikin puas. Kuahnya gurih, baksonya pas, dan yang paling aku suka adalah bihunnya banyak banget. Beneran bikin kenyang. Warung bakso ini bisa banget jadi rekomendasi kalau lagi mampir ke Karimun Jawa. Rasanya mantap. Gimana pengalamannya hari ini? Sangat menyenangkan. Wow, lihat airnya keren banget loh yang biru toska. Aku zoom, kelihatan nggak ya? Oh kelihatan. Wow keren banget. Perjalanan dilanjutkan menuju tempat menginap yaitu Royal Ocean View Beach Resort. Kami membeli tiket di Traveloka. Kita perjalanan tadi dari pelabuhan Karimun Jawa berapa lama? 45 menit ya. Ya kita sampai di sini. Kita check in dulu ya guys. Royal Ocean View Beach Resort adalah resort mewah bintang 4 di tepi pantai Desa Kemujan, Karimun Jawa. Harga kamar bervariasi tergantung tipe kamar dan musim. Nah, silakan. Ini tempat tidur kami. Kami menginap di kamar tipe deluxe suite with sea view yang dipesan dari Traveloka. Begitu pintu kamar dibuka, langsung terasa nyaman dan mewah dalam satu waktu. Ruangannya luas, bersih dengan interior yang hangat dan elegan. Dari jendela kamar, pemandangan Laut Karimun Jawa terbentang indah. Setelah cukup beristirahat, kami turun ke private beach dari resort ini.
kita ke private beach dulu yuk. Jalan ke jembatannya mana ya? Oh, yang jembatan itu dari mana ya? Apakah ke bawah dulu? Sepertinya iya. Keren lihat kabel yang keren banget. Kami menghabiskan waktu sore di dermaga, duduk santai di ujung dermaga, menikmati angin laut yang sejuk dan suara ombak yang pelan. Suasana tenang, jauh dari hiruk-pikuk, bikin pikiran ikut rileks. Sesekali kami berdiri melihat air laut yang jernih di bawah dermaga. Menikmati sore di dermaga ini benar-benar jadi salah satu pengalaman terbaik di Karimun Jawa. Malam harinya kami menikmati dinner di restoran resort dan memesan menu barbeque spesial. Menu barbeque spesial ini terdiri dari ikan segar hasil laut Karimun Jawa, udang dan cumi yang dibakar sempurna, cah kangkung, lengkap dengan sambal khas dan nasi hangat. Setiap suapan terasa istimewa, apalagi dinikmati dengan pemandangan langit malam. Hari kedua di Karimun Jawa dimulai dengan menikmati sunrise dari jendela kamar resort. Setelah itu breakfast di restoran resort. Hari ini kami akan melakukan island hopping seharian. Untuk tiket island hopping kami beli di Traveloka. Pukul 9 kami menuju titik kumpul di Pelabuhan Karimun Jawa, bertemu dengan kru kapal dan peserta lain. Satu persatu naik ke perahu lalu mengenakan pelampung. Tur island hopping pun dimulai. Tujuan pertama kami adalah Pasir Timbul. Kapal berhenti di tengah laut dan di hadapan kami muncul hamparan pasir putih yang seolah timbul dari dasar laut. Inilah Pasir Timbul Karimun Jawa. Kami turun perlahan, merasakan pasir halus di bawah kaki. Di sekeliling laut biru membentang luas, langit cerah dan angin sepoi-sepoi menemani. Rasanya seperti berdiri di dunia yang berbeda, di tengah lautan, tapi berpijak di daratan. Pasir Timbul di Karimun Jawa adalah fenomena alam unik berupa hamparan pasir putih yang hanya muncul saat air laut surut dan tenggelam saat air pasang.
Kami berjalan, berfoto, dan menikmati momen sederhana ini. Waktu terasa singkat, tapi keindahannya sangat membekas. Perjalanan berlanjut di spot snorkeling ikan hias. Disinilah keindahan bawah laut Karimun Jawa benar-benar terasa. Kami menyelam dan disambut oleh ikan-ikan hias berwarna-warni yang berenang bebas di antara terumbu karang. Setelah itu, kapal merapat di Pulau Menjangan Besar untuk makan siang menu ikan bakar. Di pulau ini juga terdapat penangkaran ikan hiu. Untuk turun ke penangkaran hiu, harus tetap tenang, ikuti arahan pemandu, cuci tangan untuk menghilangkan bau amis, tangan jangan mengayun, dan jangan masuk jika ada luka karena hiu sensitif terhadap darah. Sambil menunggu ikan selesai dibakar, kalian bisa jajan di kantin pulau. Selamat makan. Kita sekarang ada di penangkaran hiu. Makan siangnya di sini, habis ini snorkeling di spot khusus ikan Nemo. Penangkaran hiu Karimun Jawa. Destinasi terakhir adalah spot snorkeling ikan Nemo. Momen penutup yang sempurna untuk perjalanan island hopping hari ini. Setelah seharian island hopping, kami kembali ke daratan dengan tubuh yang lelah. Namun hati penuh cerita. Kami datang ke alun-alun Karimun Jawa. Sebelum melanjutkan perjalanan menuju The Happiness Hills Hotel, tempat kami menginap di hari kedua. Setelah seharian berkeliling Karimun Jawa, kami tiba di The Happiness Hills Hotel. Lokasinya berada di area perbukitan. Begitu sampai, suasananya langsung terasa berbeda, lebih sejuk. Kamarnya nyaman dan bersih, cocok untuk istirahat setelah aktivitas seharian. Dari area hotel, kami bisa melihat pemandangan Laut Karimun Jawa dari ketinggian.
Anginnya sepoi-sepoi, bikin betah duduk lama di balkon sambil menikmati pemandangan sekitar. Malam hari di hotel ini terasa tenang banget, jauh dari keramaian. Hanya suara alam yang menemani. Menginap di The Happiness Hills Hotel jadi pengalaman yang pas untuk benar-benar rehat. Menikmati sisi lain Karimun Jawa yang lebih hening dan menenangkan. Malam harinya kami kembali mengelilingi Karimun Jawa. Salah satunya adalah untuk membeli oleh-oleh stik rula dan dorula. Stik rula dan dorula adalah oleh-oleh khas Karimun Jawa yang populer, terbuat dari rumput laut pilihan yang diolah menjadi camilan. Hari ketiga di Karimun Jawa dan hari terakhir berpetualang. Kami awali dengan sarapan pagi di restoran hotel. Perjalanan dilanjutkan menuju Bukit Love yang letaknya tidak terlalu jauh dari The Happiness Hills Hotel. Tiketnya Rp15.000 per orang dan maksimal bisa digunakan 3 kali ke tempat ini. Nah, untuk naiknya nanti lewat tangga sebelah sini, untuk pintu keluarnya nanti sebelah sana. Oh iya. Karena sebelah sana juga ada spot. Oke, makasih Kak. Iya, sama. Bukit Love adalah destinasi ikonik yang terkenal dengan pemandangan lautnya dari ketinggian. Spot foto bertuliskan Karimun Jawa atau Love serta suasana romantisnya cocok untuk melihat senja. Dan juga dilengkapi kafe. Alasan penamaan Bukit Love adalah dulu sering dijadikan tempat pacaran muda-mudi. Kini menjadi tempat favorit pasangan untuk menikmati keindahan alam bersama. Ada kata-kata lucu. Anda kerja, saya libur. Anda libur, saya liburan. Di sini ada beberapa spot. Yang pertama adalah Tugu Karimun Jawa, lalu Batu Love. Kita nanti explore ke sana. Sebelum itu kita foto di sini karena di sini ada tempat duduk orang cakep. Karena saya cakep, saya akan duduk di sini. Dari ketinggian, Karimun Jawa tampak begitu sempurna. Laut biru membentang luas, pulau-pulau kecil berjejer indah, dan angin seolah membawa pesan agar kami menyimpan kenangan ini baik-baik. Sebenarnya, waktu terbaik untuk datang ke tempat ini adalah sore hari. Karena kita bisa menikmati senja dan pemandangan indah saat air laut mulai berubah warna.
Dari Bukit Love, kami turun menuju Pantai Tanjung Gelam. Ini kita sudah sampai di wisata Pantai Tanjung Gelam. Pantai ini sangat bersih, airnya jernih, dan kami berhasil melihat langsung pohon kelapa miring yang menjadi ikon pantai ini. Banyak hal yang bisa dilakukan di sini. Dan jangan lupa minum kelapa muda di warung-warung yang ada di sekitar pantai. Sebelum meninggalkan Karimun Jawa, kami singgah di Pantai Batu Topeng. Pantai ini menjadi penutup yang manis, tenang, alami, dan jauh dari hiruk pikuk. Ini tiketnya? Ya, setiap masuk sini bisa dibawa, soalnya bayarnya cuma sekali aja. Berapa kali maksimal? Ada maksimalnya atau enggak? Enggak ada kok. Enggak ada ya. Yang penting masih ada tiketnya. Spot foto yang bagus di mana, Kak? Pak, spot foto yang bagus di mana? Spot foto yang bagus. Ada pemandunya. Makasih ya, Kak. Pantai Batu Topeng adalah destinasi yang menawarkan suasana tenang dengan keindahan alam, formasi batu unik, air jernih, dan pemandangan matahari terbenam yang memukau. Alasan diberi nama Pantai Batu Topeng karena batu-batu besar di sekitar pantai memiliki bentuk menyerupai topeng sehingga menciptakan pemandangan artistik yang alami.
Ternyata dari pantai ini ada jalan tembusan ke pantai Ujung Gelam, guys. Kami bersiap menuju pelabuhan Karimunjawa, lalu check-in tiket dan mengembalikan motor. Aku tidak lupa membeli souvenir di sekitar pelabuhan Karimunjawa karena lucu-lucu banget di sini. Mana? Yang ini. Ini udah pas. Soalnya dari FKM itu kalau dalam pribadi. Oh gitu. Mau yang warna ini apa ini? Ini ya. Untuk pulang dari Karimunjawa, kami naik kapal feri Bahari Express kelas VIP dengan harga tiket Rp280.000 per orang. Begitu masuk ke dalam kapal, suasananya nyaman, kursinya empuk dan ada sandaran kakinya, serta ruangannya ber-AC. Sebentar lagi kapal feri Bahari Expressnya akan berangkat dari pelabuhan Karimunjawa. Ini suamiku udah teler banget, capek banget. 3 hari rasanya kurang deh kalau untuk explore di Karimunjawa. Next time kita bakal explore lagi. See ya. Akhirnya kita sampai di pelabuhan penyeberangan Jepara. Setelah itu kami mengambil mobil dan bayar Rp150.000 untuk 3 hari. Perjalanan ke Karimunjawa selesai sampai di sini. See you next trip. Mwah.